Iya, kuliah. Maaf ya, nggak ada gangguan sebentar. Tes, tes. Mana suara saya? Sudah, sudah berisik suaranya ke sana? Suaranya? Udah, udah kamu? Salah apa? Lama nggak saya lagi kuliah? Lagi kuliah saya. Oh, nanti aja dulu. Ya, ya. Udah berapa orang? Padri, udah berapa orang, Padri? Udah banyak? Padri udah banyak mahasiswanya? Tes, tes. Baru 18, Pak. Semuanya berapa orang? Nah, ada yang masuk lagi nggak? Nggak ada. Febri, ada yang masuk lagi? Ada yang masuk lagi, Febri?
Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi tabi'in wa tabi'in ajmain ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada yang ini kita berjumpa kembali dalam perkuliahan agama dan isu konflik. Semua kabarnya mudah-mudahan sehat. Pada ngantuk kelihatannya nih. Halo. Halo Pak. Halo Pak. Halo. Udah sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah ngantuk? Alhamdulillah. Udah ngantuk kelihatannya. Febri ngantuk kamu, Febri? Enggak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah biasa sehat, alhamdulillah. Kelihatannya ngantuk. Oh, sipit kali Pak. Ngantuk. Udah sipit kali Oh, Pak. matanya sipit. Iya. Emang mata saya gini. Iya. Oke lah. Semuanya pada semangat ya. Siang ini kita berkuliah. Bentar ya, kuliah dulu ya. Sudah pertemuan keberapa ini? Ketiga ya? Pertemuan keberapa? Ketiga ya? Kita akan membahas dulu, masih tetap seputar agama dulu ya. Agama, unsur-unsurnya dan tentunya secara sosiologis, antropologis, dan psikologis. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Bahwa mengkaji agama dan kasus konflik itu lewat pendekatan, beberapa pendekatan ya. Pendekatan terutama pendekatan agama ya jenisnya, atau ilmu beragama. Pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, psikologi ya. Dan pendekatan apa lagi? Kalau bisa tambah lagi, Anda tambah pendekatan hukum ya. Pertama hukum yang ada di Indonesia ya, hukum internasional. Atau kalau tambah lagi dengan politik, ilmu politik ya, sebagai bahasa-bahasaan. Belajar hukum yang berkaitan dengan kehidupan beragama bukan berarti Anda menjadi lawyer ya. Bukan berarti Anda menjadi apa ya? Nah, lawyer atau pengacara. Tapi ya kita tetap sebagai sarjana sudah agama-agama yang memahami tentang aturan-aturan tentang menerima kehidupan beragama atau hukum atau aturan yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Begitu pula kita di IAT ya, maaf. Untuk IAT ya tetap saja Anda semuanya menjadi calon sarjana calon ahli tafsir ya, calon ahli ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, menjadi sarjana calon ahli ilmu Al-Quran dan tafsir yang memiliki wawasan sesuai antropologi, wawasan
hukum tentu saja. Semuanya itu sebagai pendukung. Yang utama tetap saja ya, sebagai ahli tafsir dan Al-Quran. Ilmu Al-Quran dan tafsir saja ahli Anda itu. Jadi kalau yang lainnya sebagai pendukung saja. Itu yang perlu saya informasikan kembali ya. Kemudian karena kita ini mata kuliah dan terus komplik, tentu saja tentang agama ya. Agama dalam artinya pendekatan saintifik ya. Lihat agama secara teologis yang bisa dilihat dengan perspektif Al-Quran, ilmu hadis, kalau ulama ya, melihat dari ya ajaran-ajaran Islam itu sendiri sebenarnya. Tapi kalau lewat dari saintifik, ilmu dari psikologi antropologi. Kalau saya tidak banyak ya membahas tentang pendekatan teologi ya. Itu saja sedikit saja mungkin singgung. Baiklah, kita membahas tentang unsur-unsur agama ya. Agama dalam arti fenomena sosial budaya ya, itu sebagai realitas sosial. Pada kenyataannya dalam agama itu banyak ya, pada kenyataannya. Kalau nanti dinilai ya tentu saja nanti Anda menilai sendiri ya. Tapi kalau melihat penilaiannya berdasarkan doktrin, berdasarkan akidah, berdasarkan tauhid ya tentu saja Islam ya, yang bagus, yang baik, yang paling tinggi, yang diridhoi oleh Allah, itu sudah yakin ya pasti ya. Dari secara akidah, doktrin itu sudah pasti, itu sudah tekankan. Nah, saya tidak membahas tentang hal semacam itu, analogi seperti itu. Tapi saya melihat dari sisi psikologi, sosiologi, antropologi dan budaya. Kemarin juga dibahas tentang definisi ya. Masih ada ingat tentang definisi kemarin? Siapa yang masih ingat? Masih ingat nggak? Kuliah dulu saya. Ada sedikit. Halo, masih ingat? Siapa? Ini diantaranya Pak, menurut Abi Taylor bahwa agama adalah keyakinan. Siapa yang bicara? Siapa nih? Siapa yang bicara nih? Yudi Pak. Yudi. Oh Yudi, mana itunya wajah aslinya? Wajah aslinya mana? Oh ini Yudi ini. Coba gimana Yudi? Di antaranya menurut Abi Taylor bahwa agama itu adalah suatu keyakinan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Betul ya. Contoh gimana buktinya untuk bisa memahami spiritual itu? Maka ada yang lain ya? Yang lain? Siapa yang lain? Febri, kamu Febri? Yang on terus ya, Febri. Pakai wifi kamu Febri? Ya, alhamdulillah Pak ada. Pakai wifi kamu? Ya ada wifi. Oh, oke. Okay. Pantesan on terus ya. Iya. Kuotanya banyak berarti. Insya Allah. Coba kamu jelaskan apa? Kamu pahami kemarin kuliah itu. Kemarin belum masuk Pak. Ini baru masuk pertama kali. Belum masuk. Kenapa? Dari mana aja kamu? Ya telat masuk grup WhatsApp-nya. Jadi kemarin sempat nggak masuk di grup. Yang apa dengar aja. Ya?
Yang kamu ingat aja apa yang kamu pahami, yang kamu dengar, yang kamu lihat, yang kamu Oh, pahami apa oh, agama itu. improv Pak ya. Ya, Oh, oke. Jadi yang saya pahami tentang agama itu adalah suatu keyakinan yang di keyakinan tersebut diajarkan tentang eh, poin-poin budi pekerti dan sifatnya itu mengikat kepada penganutnya. Itu Pak. itu aja. Yang lain? Yang lain ada? Saya Pak. Ya, siapa nih? Hana Pak. Ada Pak. Boleh Oh, dimatiin Hana. ke Mana kameranya? wajahnya Hana? Ini Pak. Mana wajahnya? Ah, Ini Pak. dimatiin? Pakai mau kenapa? Ada gak Pak? Ini udah dinyalain kok. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada. Kok nggak ada? Diklik Lambat aja itu. yang Hananya Pak kalau mau lihat. Langsung ya Pak. Oh, ini. Salah Ya, satu. baik. Salah satunya itu kemarin tuh menurut Sigmund Freud. Jadi kata beliau itu Sigmund Freud, agama itu kayak ilusi gitu Pak, ilusi atau imajinasi untuk menyesuaikan dengan angan-angan. Jadi kayak agama itu berbicara tentang imajinasi atau ilusi gitu karena ada tentang surga atau bidadari gitu, kayak angan-angannya anak-anak gitu, seperti bicara tentang permen, mainan dan lain-lain. Terus juga satu lagi ada kata Emil Durkheim, agama itu kayak satu kesatuan antara hal yang bersifat teoritis, kayak keyakinan, doktrin, ajaran, sama hal yang bersifat praktik gitu, Pak. Terus juga dia mengatakan kalau misalkan agama ini seperti adalah satu komunitas yang bermoral gitu. Kalau misalkan di Kristen itu ada gereja, kalau misalkan di Islam itu ada umat gitu. Jadi dia tuh mengatakan agama ini adalah komunitas yang bermoral gitu, Pak. Dan masih banyak lagi yang lainnya, Pak. Oke, kalau yang definisi dalam Islam itu sendiri apa sih? Apa din itu atau milah itu dalam Islam apa itu artinya? Tahu nggak? Din itu agama apa ya, Pak? Nggak tahu. Menurut siapa itu? Apanya yang menurut siapa? Nah, kemarin kan sudah bahas dari perspektif dari luar ya. Oh, Ya, ya. menurut ulama ada nggak? Yang Kalau menurut menurut Anda ulama ketahui, yang Anda pahami? nggak tahu, Pak. Ada nggak? Mungkin Ada tahu? Ada tahu. Islam Din itu apa sih? agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu bukan, Pak? Nah, ya din itu sendiri karena kita ketemu agama. Oh iya, kalau Ya, tokoh tentang agama. tokoh umat Islam itu sendiri belum tahu, Pak. Baru yang kemarin Bapak jelasin aja. Oke. Ya. Oke. Yang lain ada? Yang lainnya? Ya, Siapa? bismillah Pak. Oh, ini. Maaf Pak. Ini Yudi. Ada. Yang mana? Ya kan biasanya di dosen pembimbingnya mungkin. Lulus mata kuliah. Kuliah, tilawah, bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh, di jurusan ada. Yang Kalau ini mah bisa dilihat ini kan. Kalau apa mata kuliah bisa dilihat ya. Mata kuliah mana? Ini. Ya, mata kuliah bisa lihat. Yang ini tilawahnya kan pembimbing ya. Pembimbing enggak nyerahkan ke saya. nanti Itu. coba dikonfirmasi ke anaknya. Nanti kalau ya. Maaf ya, ada ini. Ada
Baik, siapa lagi yang mau? Ada lagi yang mau lihat lagi yang temannya yang tidak masuk kemarin? Ada? Fitria Nur Parizi, ada orangnya nggak? Fitria Iya, Nur Pak. Parizi mana? Iya, Pak. Coba apa yang Fitria pahami kemarin itu? Eh, Tunggu sebentar, Pak. Atau sangat paham? Atau banyak yang dipahami gitu? Karena saking banyaknya jadi lupa lagi gitu. Paling ini, Pak, pengertian agama menurut Karl Marx. Gimana itu? Agama adalah keluh kesah dari makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tidak berperasaan, dan jiwa dari kondisi yang tidak berjiwa. Ya, itu. Terus Di Pak, ujungnya Apanya, Pak? apa? Itu maksudnya apa? Apa ya? Maksudnya apa? Kapan itu? Coba pusat agama. Apa ya, Pak? Nanti lu katanya lagi kuliah. Apa ya? Nggak tahu, Pak. Oke, siapa lagi yang bisa menjelaskan? Pak izin mendiskusikan. Ada? Ini Pak, Ya, silakan. Yudi. ya Pak, ini sedikit saja. Jadi minggu kemarin itu kita membahas definisi-definisi agama mungkin dari sudut pandang non-muslimnya seperti itu ya. Seperti yang tadi disebutkan di awal, Ibnu Taylor menyebutkan bahwa agama itu berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya spiritual. Namun tadi mohon maaf sedikit berkenaan dengan definisi agama menurut para ulama Pak ya. Agama Islam yang telah dibaca diantaranya menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beliau menjelaskan bahwa agama itu identik dengan kalimat al-jaza wa ta'ah gitu. Seperti Arabnya bisa, Arabnya nggak? Arabnya dibaca nggak? Gimana Pak? Arabnya dibaca itu Pak? Bahasa Arabnya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Adinu yuqalu li ta'ati wal jazai. Jadi agama itu identik dengan al jaza balasan, wa ta'ati dan ketaatan. Contohnya seperti di dalam surat Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitonirrajim, maliki yaumiddin. Nah, di sana disebutkan bahwa Allah itu pemilik hari pembalasan gitu. Jadi emang kenapa adin gitu agama diartikan pembalasan? Karena segala sesuatu yang diperbuat kita di alam dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke. Kalau ucapan yang tadi yang dari ulama itu ada miripnya atau ada persamaannya nggak dengan yang definisi-definisi yang kemarin saya sebutkan itu? Nah, ya Pak, ini mungkin yang paling mencolok yang tadi saya sebutkan Abi Talor itu bisa disebutkan bahwa agama itu adalah keyakinan yang ada kaitannya dengan sesuatu yang spiritual gitu. Nah, di sini mungkin kaitannya berdasarkan tadi menurut Imam Ar-Raghib Asfahani bahwa agama itu adin balasan itu. Balasan diartikan sebagai balasan. Iya, Ar-Raghib Al-Asfahani. Artinya balasan tersebut dapat diyakini jika kita memiliki keimanan yang sepenuhnya dengan spiritual yang sebenar-benarnya seperti itu. Kan keyakinan gitu ya, agama itu. Seperti itu. Kemudian Imam Ar-Raghib juga menjelaskan jadi ada kemiripan itu ya. Ada kaitannya, ada bersinggungan gitu ya, sedikit-sedikitnya. Itu menurut bahasa, tapi kalau menurut definisi yang lebih sumuli atau lebih kompleksnya itu beliau menjelaskan i'tibaron bi ta'ati wal inqiyad di syariat. Jadi satu istilah yang kaitannya dengan ketundukan terhadap syariat. Seperti di dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi Allah itu ada Islam saja. Kan di sana kalimat adin itu erat kaitannya dengan syariat yang diridhoi oleh Allah adalah syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu Pak. Ya.
Ya. Baik. Jadi secara definisi tadi ada hubungannya ada Al-Raja Asfahani dengan Abi Tyler ya. Titik temunya pada pemahaman spiritualitas atau spirituality. Nah, spirituality itu yang suci, yang punya peran, yang punya apa, yang eksis ya, yang bisa menghukum misalnya, bisa memberikan apa reward and punishment ya, pada spirituality. Baik, yang lainnya ada lagi? Ada? Tidak? Oke, baiklah. Baik, saya tambahkan lanjut kepada sekarang unsur-unsurnya ya. Unsur-unsurnya ya udah ya. Ada Abrahamic religion, ada Indian religion, ada indigenous religion. Ini pengelompokan dari segi wilayah-wilayah. Kalau dulu pengelompokan agama itu atau pada di kalangan ulama mungkin lebih cenderung bagi itu agama samawi, agama ardi ya. Begitu kan. Tapi itu kalau di kalangan para pengkaji agama-agama dunia itu lebih cenderung pada bukan samawi dan ardi ya. Agama matahari dan agama bumi bukan. Dan sekarang itu lebih cenderung pembagiannya, pengelompokannya berdasarkan pada wilayah-wilayah tertentu atau pada apa tertentu. Ada ya, Abrahamic religion, ada Indian religion, ada Chinese religion, ada indigenous religion. Kalau dulu pembagiannya agama samawi, agama ardi. Dan itu di kalangan Muslim itu sering seperti itu pembagian pengelompokannya. Tapi di kalangan luar dengan akademis di agama-agama tidak seperti itu. Tapi berdasarkan pada wilayah-wilayah. Baik, kalau tadi melihat dari pemahamannya Tyler bahwa unsur agama itu yang penting itu adalah spiritual, itu intinya satu ya, spiritual atau anima. Kalau sesuatu yang sifat kalau kita sesuatu ada nilai spiritualnya, maka itu adalah sebuah agama. Yang ada anima, maka itu disebut agama. Atau tandanya itu ada anima, maka itulah sebuah agama. Ya. Kalau Durkheim pada ketiga unsur, pada intinya. Tiga unsur itu yang pertama adalah teoritis. Teoritis itu di dalamnya ada sifat keyakinan, pemikiran, jilid terhadap sesuatu yang sifatnya sakral. Begitu juga yang sifatnya praktik, yang kedua praktik, itu yang berkaitan dengan sakral juga. Dan yang ketiga itu adalah moral community. Jadi unsur agama itu ada sifatnya teoritis, ada sifatnya praktis, dan ada sifatnya community. Tiga unsur itu menurut Durkheim itu sudah dikatakan agama. Tiga unsur itu. Jadi agama itu ada tiga. Ada teoritis, ada sifatnya praktis, dan community. Kemudian ya. Sekarang kita akan membahas tentang menurut Ninian Smart. Ninian Smart ini seorang alis di agama-agama yang pendekatan teologi, pendekatan filosofi, pendekatan sosiologi. Kalau agama itu memiliki 7 dimensi. Dimensi itu ya ukuran-ukuran.
Ini bisa dipisahkan secara teoritis, tetapi kenyataannya tidak bisa dipisahkan. Yang pertama itu adalah practical and ritual dimension, atau dimensi praktis dan ritual. Setiap agama di dalamnya ada dimensi praktek dan ritual. Kalau ada ritual, pasti itu ada agama. Ritual itu nanti bisa dipahami juga. Ritual itu di dalamnya ada apa saja. Dapat berapa unsur. Ada unsur waktu, ya, ada unsur tempat, ada unsur alat, ada unsur kegiatan, dan ada makna. Itu simbol-simbol yang bermakna. Simbol-simbol. Nah, nanti bisa juga dipahami tentang atau dibaca kembali tentang ritual atau kegiatan. Misalnya kalau ritual itu ya praktek kegiatan atau komunikasi manusia dengan sesuatu yang dianggap sakral, atau komunikasi manusia dengan Tuhannya. Misalnya dalam Islam ya sholat. Sholat itu sebagai ritual pasti ada waktu, ya. Waktu kapan kita melakukan sholat. Tidak semuanya waktu digunakan sholat. Ya, ada waktu-waktu tertentu kita sholat. Tempatnya di mana? Ya. Ada tempat-tempat tertentu yang bisa dilakukan melakukan sholat itu. Tidak semua tempat, ya. Kemudian ada apa lagi? Ada gerakan-gerakan atau gerakan tubuh, ya, maksudnya. Gerakan tubuh yang digerakkan. Sholat ya pasti ruku sujud, ya. Ada duduk dan antara dua sujud berdiri. Kalau di primitif mungkin ada yang tari-tarian, ada yang nyanyian, ada yang apa? Ya gerakan-gerakan yang macam-macam, beda-beda sebagai bentuk ritualnya itu. Kemudian ada juga yang makna, ya, punya makna. Ya berdiri maknanya apa? Ya ruku itu pasti ada makna, punya makna, ya. Anda ya sebagai muslim atau kita sebagai muslim tahu tentang makna. Ada makna balik itu. Nah, begitu juga nanti ketika Anda berhadapan dengan keyakinan atau ritual-ritual orang lain yang berbeda dengan kita, itu pasti kita mesti paham bahwa mereka melakukan sesuatu itu punya makna tertentu, makna tersendiri. Itu punya makna. Ada seperti apa? Ada waktu, ada tempat, ada gerakan, ada waktu, ada apa? Ada makna, ada itu lagi, ada alat yang digunakan. Ada alat yang digunakan. Kalau ada alat atau media yang digunakan. Kalau dalam Islam ya ada sajadah, ada mukena, ada apa lagi? Ada kalau zikir ada menggunakan tasbih. Dan penyataannya seperti itu. Ada maka suara, ada bedug, ada apa lagi? Ada kantungan, kalau peralatan. Masalah primitif ya ada bunga, ada air, ada ya, macam-macam. Itu sebuah media atau peralatan dalam ritual keagamaan. Kemudian ada juga karena ritual ini dilakukan oleh penganut agama, yaitu biasa ada yang berkelompok, ada individu, ya. Kalau berkelompok pasti ada pemimpinnya, pemimpin ritual. Pemimpin ritual biasanya orang suci atau orang yang dianggap suci, orang yang dianggap punya kelebihan biasanya pemimpin ritual itu. Kalau masyarakat sederhana itu ya kepala adat, pemimpin spiritual. Makanya kepala adat itu adalah pemimpin spiritual.
memimpin ritual-ritual itu dengan pemimpin spiritual yang menghubungkan antara dunia nyata dengan dunia spiritual itu sendiri, yang menghubungkan. Kalau mau ritualnya di kuburan, misalnya ada juru kunci. Juru kunci biasanya yang membimbing sebagai guide atau yang memimpin doa, menghubungkan antara dunia nyata dengan dunia spiritual, dunia lahir dan dunia batin, menghubungkan. Nah itu kalau itu sifatnya kelompok ritualnya itu. Kemudian dalam ritual itu di dalamnya ada waktu, ada tempat, ada makna, ada gerakan, ada orang, ada alat. Itu menjadi menjadi unsur-unsur dari ritual itu. Jadi, makna atau tujuannya diarahkan kemana ritual itu. Ada masyarakat sederhana atau masyarakat primitif, ada ritual untuk meminta hujan, ritual untuk menolak bencana, ritual untuk syukuran hasil panen, ritual untuk keselamatan, macam-macam. Itu mana dan tujuannya itu. Yang kedua adalah dari dimensi keberagaman itu ada emosi, pengalaman yang sifatnya emosional. Jika orang dalam bersentuhan dengan sifatnya sakral, spiritual, biasanya ada punya perasaan yang sedih, ada yang gembira, ada yang takut, ada yang berani, ada yang apa lagi, senang gitu, yang sangat bangga, perasaan-perasaan itu. Misalnya dalam ibadah haji, Anda pernah dengar orang-orang ketika pulang dari ibadah haji dari Mekah, itu mesti cerita. Itu ada semangat. Bagaimana perasaan dia ketika masuk Masjidil Haram, bagaimana dia menyentuh untuk Ka'bah atau apa itu, mencium apa itu, itu pengalaman kebanggaan. Bahkan katanya pengalaman-pengalaman sebelum dia di ibadah haji ternyata bisa menjadi pengalaman spiritual di sana. Nah itu orang ada yang sedih, gembira, cerita bagaimana perasaannya. Itu perasaan emosional. Begitu juga ketika seseorang Muslim misalnya melaksanakan sholat tahajud, amalan bagian perasaan, tapi kena emosional. Orang sedang rugi dagangnya atau sedang putuskan pasarnya, rajin misalnya sholat tahajud. Orang dagangnya rugi terus, rajin sholat duhanya. Dan itu merasa ada kayak upaya atau ada perasaan dekat dengan yang suci. Nah itu emosi-emosi perasaan. Bahkan ketika dalam Al-Quran itu seorang Muslim itu, seorang orang beriman itu, ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu tergetar ya hatinya, melihat kulubnya. Tergetar mendengar suara lantunan ayat suci itu, suci Al-Quran itu jadi tergetar hatinya. Nah itulah menunjukkan sebuah emosi keberagaman, experiential, emotional. Orang ini lagi apa? Orang yang mengatakan Allahu Akbar dengan bangga, dengan merasa perkasanya. Allahu Akbar tengah-tengah banyak orang itu ada sebuah bentuk keberanian. Itu termasuk dari emosi keberagaman. Suara-suaranya lantang, yang Allahu Akbarnya itu menurut sebuah keberanian. Tapi
nanti harus dipahami juga ya penggunaan kata-kata Allahu Akbar itu, apalagi di zaman sekarang itu harus ada kontekstualnya. Dulu katanya kalau di Amerika di stasiun kereta api bawah tanah, kalau ada orang mengatakan Allahu Akbar itu, wah itu ancaman, suatu ancaman. Itu tandanya ada teroris. Itu menjadi ini buat tanda orang ketakutan dengarnya itu. Nah begitu juga tentang emosional itu ketika orang berzikir ya, orang itu sedang istighosah, bagaimana doa-doa yang apa yang untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya dijawab dengan doa-doa spiritualnya, sehingga orang bisa menyentuh perasaan yang mendengarnya itu adalah emosional. Itu emosional itu menjadi penting. Bahkan dalam antropologi menurut Kuncharaningrat, perasaan keberagaman itu adalah sebuah inti dari keberagaman. Kalau orang sudah tidak merasa beragama, ya kalau ini orang itu hanya sebatas kulitnya saja, hanya ini aja. Tapi kalau orang sudah memahami atau merasakan tentang emosional keberagaman, itu orang menjadi taat atau seorang menjadi teguh pada pendidikan keberagamannya. Yang ketiga adalah naratif atau mitik atau mitos ya. Dimensi, mitos dan narasi. Di sini adalah bahwa dalam setiap agama ada dimensi yang sifatnya cerita-cerita suci. Mitos itu bukan dongeng ya, diartikan dalamnya adanya cerita-cerita tentang yang suci, cerita tentang dewa yang itu sudah menjadi yang diyakini kebenarannya oleh penganutnya. Cerita tentang, kalau di Islam ada cerita Adam dan Hawa bagaimana di surga, kemudian datang ke dunia. Apalagi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kan ada cerita-cerita bagaimana kehidupan di akhirat, bagaimana kehidupan neraka. Itu ada cerita-cerita suci, cerita yang di luar kenyataan ini, tapi dianggap sebagai narasi yang mitik. Dalam Kristen juga sama, ada cerita Adam dan Hawa, ada cerita surga, ada cerita yang sangat disakralkan ketika yang penyaliban itu menjadi cerita sakral. Di Hindu, di Buddha juga ada cerita itu. Jadi itu menjadi narasi, ada holy narasi, the holy narration, narasi suci. Yang keempat itu ada dimensi doktrin atau ajaran, sifatnya filosofis atau ajaran. Ajaran-ajaran yang diperoleh dari pendiriannya di agama atau dari tokohnya itu biasanya disusun menjadi sebuah sistem kepercayaan yang disebut dengan doktrin, sistem ajaran atau doktrin. Ya. Sehingga itu ada teologi. Dalam ilmu agama ada teologi. Dalam Islam ada ilmu kalam, ilmu tauhid, ya. Ilmu usuluddin, ilmu akidah. Juga ada apalagi filsafat Islam, sifatnya filosofis, untuk menjelaskan tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam. Itu perlu dijelaskan secara filosofis. Nah, penjelasannya itu disebut dengan religion, filosofi, doktrin. Kalau ajarannya itu yang bersifat lisan, itu biasanya nasihat-nasihat, petuah, apalagi itu mantra. Kadang-kadang dalam agama
sederhana, ada mantra. Kalau ada doa-doa khusus yang sifatnya rahasia, misalnya ajarannya. Tapi ada juga yang sifatnya tertulis. Ajaran-ajaran sudah tertulis itu, dan itu disebut holy book ya, atau kitab suci. Ajaran sudah ditulis. Dalam Islam banyak ya ajaran-ajaran yang sudah ditulis ya. Ada suci, Al-Quran, ada hadis, ada kitab kuning. Itu adalah ajaran-ajaran yang sudah ditulis. Jadi pokok-pokok. Dan itu ditulisnya itu biasanya oleh generasi-generasi berikutnya. Dan dalam Islam biasanya itu sudah sistematis ya. Sistematis itu artinya sudah terpola sedemikian rupa tentang ajaran-ajaran itu. Kalau ajaran tentang keyakinan itu ilmu akidah, kitabnya anu. Kalau kitabnya tentang teologi itu ya tadi ilmu kalam, keterangan siapa itu, Imam Asy'ari misalnya. Kalau kajiannya tentang akhlak, tasawuf, itu adalah kadang-kadangnya Al-Ghazali, Al-Junaid. Itu sudah tersusun biasanya dalam Islam itu secara lengkap. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan yang lain-lainnya. Dan ada juga kajiannya tentang fikih yang 4 madhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan apalagi Hanafi, dan yang lain-lainnya, termasuk bahasa Arab ya. Syaraf sudah tersusun sedemikian rupa. Itu menjadi sebuah ajaran-ajaran atau filosofi logika yang dulunya logika jadi mantik misalnya. Itu menjadi terus filsafat, bagian filsafat. Ada ilmu tafsir, ya. Ada ilmu kalam, ada ilmu tafsir, ada ilmu apalagi ilmu akhlak dan sebagainya. Sudah sistematis dalam Islam itu. Dalam agama lain ya ada dogmatika, ada doktrin Kristianiti, doktrin Kristen, macam. Yang selanjutnya ada dimensi tentang hukum ya. Yang tadi dimensi filsafat, ini ada dimensi hukum ya, tadi syariah, etik, akhlak, syariah, akhlak, ethical and legal dimension. Itu ada legal dan etik, atau syariah dan akhlak. Nah, dalam setiap agama itu ada yang sifatnya legal, aturan-aturan yang sudah diresmikan, yang sudah disahkan. Oleh siapa disahkan? Ya, oleh para penganut agama itu. Melalui suatu pemimpin agamanya, suatu musyawarah, terus sudah jadi legalkan. Misalnya dalam Islam yang legal itu ya fikih ya. Fikih itu yang disebut dari Imam Madhab itu. Yang ilmu akhlak ketika ya disampaikan pemikiran dari Al-Ghazali, Al-Junaid ya. Kalau di Syiah itu siapa itu? Ibnu Maskawai ya. Yang lain-lain. Yang ke-6 itu adalah dimensi institusional atau sosial. Institusional itu termasuk di dalamnya itu adalah ya kelompok-kelompok. Karena satu agama pasti berkelompok ya. Karena agama sebagai institusi sosial itu menjadi satu kelompok sosial. Di dalam ya tadi kemarin saya sudah bahas bahwa agama itu bisa kelompok-kelompok karena banyaknya, baik dalam kelompok Abraham religion, dalam ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam, ya, kelompok-kelompok.
dalam Islam pun nanti akan kelompok-kelompok lagi. Ya. Ada Syiah, ada Sunni. Di Sunni ada berapa kelompok lagi. Terus di Syiah, di Syiah juga ada kelompok-kelompok lagi. Syiah Sunni mana ini? Syiah mana nih? Kelompok-kelompok lagi. Di Indonesia aja yang menganut Sunni, kebanyakan Sunni apa? Masyarakat yang Muslim sebagai penganut yang Sunni di dalamnya banyak lagi kelompok-kelompok. Organisasi kelompok lagi. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada apa lagi yang lain-lainnya. Bahkan ke bawahnya pun ada kelompok organisasi mahasiswa Islam, ada PMI, ada HMI, ada IMM, dan yang lain. Terus berkelompok-kelompok. Jadi Islam itu agama itu memiliki suatu social institution. Itu lihat dari kelompok sosial. Kemudian ada juga stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu misalnya dalam Islam ada organisasinya itu misalnya gini. Ada MUI tingkat pusat ya. Ada tingkat wilayah, ada daerah, ada tingkat desa bahkan ya. Itu ada strata. Menunjukkan stratifikasi sosial. Bahkan di ini apa? Di Hindu itu ada strata. Sosial dengan kasta itu. Kasta Brahmana, kasta Waisya, kasta Sudra, dan kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Dan yang tidak berkasta di kasta Pariya. Kemudian ada yang namanya sosial atau institusional pasti berinteraksi dengan yang lainnya. Berinteraksi dengan yang lainnya ya. Karena dalam secara sosiologi ada interaksi sosial ya. Interaksi sosial itu artinya antara kelompok dengan kelompok ini akan berkomunikasi atau berhubungan timbal balik. Baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Akan berinteraksi. Nah itulah dimensi sosial atau dimensi institusional. Secara sosiologi pula bahwa agama itu menjadi bagian dari institusi ya. Dalam sosiologi ada 4 atau 5 pokok institusi pokok. Pertama keluarga, kedua ya agama, ketiga ekonomi, keempat politik, kelima pendidikan, keenam teknologi, 7 seni, banyak lagi. Ada olahraga, industri. Sebagai institusi. Nah, secara sosiologi itu seperti itu. Ketika nanti berinteraksi antara agama dan ekonomi, agama dan budaya, agama dan politik, agama dan teknologi. Terus nanti. Contohnya sekarang ini ya itu secara teoritis bisa dipisah-pisahkan ya, tapi secara kenyataannya itu ya susah dipisahkan. Seperti ini, kita ini sedang melakukan sebuah kuliah ya tentang manajemen agama dan sosiokonflik. Di sini ada pendidikan, ada agama, ada teknologi, ini menyatu. Lewat virtual ini lewat teknologi, ada teknologi, ada pendidikannya, gitu, secara sosiologi. Kemudian yang terakhir itu adalah dimensi materi. Ya, ini ada materi ya, materi yang sifatnya ya materi itu yang sebenarnya nyata ya, seperti gedung ya, material dimensi, ada gedung, ada benda-benda ya, ada masjid sebagai materi ya. Ada ya materinya itu sifat saja berbeda dengan materi yang lain. Gedung bukan berarti gedung bioskop atau gedung istana, beda. Tapi ada gedung yang dijadikan sebagai tempat ritual, biasanya. Tempat berkumpulnya orang-orang beragama. Ada juga makanan misalnya, ada roti misalnya atau anggur. Roti itu ya biasa saja ketika dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau dalam gereja, ketika pada upacara misa itu memiliki makna materi itu.
mewakili makna materi. Dari suci. Kalau dalam untuk orang Kristen, roti itu sebagai maknanya adalah daging dari Yesus. Kalau anggur itu adalah darah Yesus. Nyatu antara darah dan dagingnya itu. Itu puncaknya, sehingga jadi sakral. Kalau dalam Islam, ya materi-materi itu ya seperti mukena, ya, apalagi pakaian ihram, digunakan dalam kegiatan hidup beragama itu. Ada juga yang apa lagi? Ya makanan pokok ketika sudah diberikan akad-akad itu untuk zakat atau infak sedekah itu menjadi sebuah materi beragam, material ya, atau materi yang dalam kehidupan beragama. Bahkan uang pun itu sudah menjadi materi agama ya, ketika uang itu menjadi akad ya, menjadi diakadkan atau diperlakukan atau dilakukan sebagai alat transaksi atas nama atau dihubungkan dengan Tuhan, dengan sesuatu suci, menjadi materi beragama. Dari sodako, ada juga dalam Kristen ada persepuluhan, perlimaan. Dulu saya pernah dilihat itu ya, ketika orang di gereja, ya kalau kita makan sering ya, kalau di gereja itu ada semacam karung hitam yang dijahit dengan benang emas itu, tanah emas. Orang memungut menerima uang dari para jemaatnya itu boleh diserahkan pada petugasnya itu. Seorang pendeta berkata demikian, dia terima kasih bapak-bapak para anggota jemaat, uang ini yang telah Anda berikan akan saya serahkan kepada Tuhan. Nah itu menjadi materi yang material dalam kehidupan beragama. Baik, hanya itu mungkin berkaitan dengan unsur-unsur ya, atau berdimensi keberagamaan. Jadi bisa satu ya dalam beberapa ahli itu, bisa dua, bisa tiga, bisa juga 7 unsur-unsur atau dimensi keberagaman di dalamnya. Tergantung orang melihatnya, tergantung berat memandang, tergantung orang menganalisisnya di dalamnya. Kemudian ada juga ya, kalau dulu zaman Orde Baru ada persyaratan agama di Indonesia. Salah satunya itu adalah harus ada nabi. Agama di Indonesia kalau ada nabi, ada ajarannya, ada penganutnya, ada apa lagi, ada kitab sucinya, dan juga ada nabinya, ada pemimpinnya. Nah itu ada agama menurut perspektif pemerintah. Jadi pada dasarnya agama itu bisa dilihat, sesuatu itu dikatakan agama itu berdasarkan 3 ya. Yang saya pahami itu dari pengalaman-pengalaman. Pertama dari penganut agamanya sendiri, apakah itu agama atau bukan yang dianut itu. Kadang-kadang dia menganut ini bukan agama, hanya sebuah percayaan atau biasa saja. Bisa saja seperti itu. Atau bisa juga menurut orang lain bukan agama, tapi menurut dia ya agama. Itu kan subjektif, karena ini berkaitan keyakinan. Yang kedua, bisa juga melihat dari yang berkuasa, yang penguasa, ya, penguasa wilayah. Dan satu wilayah ada kelompok mengatakan bahwa itu agama atau bukan, tergantung penguasa wilayah. Yang ketiga, itu agama atau bukan itu tergantung para ahli di agama-agama atau alim, para ahli ya. Ini para ahli bisa agama atau bukan itu tergantung dari analisis para ahli. Nah oleh karena itu ketiga itu bisa saja berbeda.
termasuk dari di kalangan para ahli juga akan berbeda-beda memahami agama itu. Dilihat dari ciri-cirinya atau tanda-tandanya atau dari unsur-unsurnya dan dimensinya. Baik, hanya itu mungkin dapat saya sampaikan. Sementara sekian dulu, silakan ada komentar-komentar. Gimana? Bisa dipahami? Wah, Ya, ngantuk bisa ini Bapak izin kayaknya. bertanya boleh? Ya, silakan. Izin bertanya boleh, Pak? Oke. Baik, Ya, boleh. saya Febri Rudiantara ingin Oke. Ya, bismillah Pak. Ini saya Febri Rudiantara ingin bertanya. Itu kan di dimensi agama menurut Ninian Smart itu kan ada salah satunya adalah dimensi eh, institusional atau sosial kan, guys, mereka sosial. Nah, kalau yang dilihat Pak, kan kadang kalau orang awam atau orang-orang umum itu ada pemahamannya itu ada agama Abrahamik, ada agama Abrahamik. Jadi Yahudi, Nasrani, Islam itu masuknya ke eh, masuk ke agama Abrahamik, yaitu golongan agama yang awal mulanya itu dari Ibrahim atau mereka kenanya dengan Abraham. Nah, yang di pertanyaannya Pak, di Quran surah, kalau tidak salah Ali Imran ayat 67 kan dijelaskan bahwasannya auzubillahi minasyaitonirrajim, maka na Ibrahim Yahudiyaw wala Nasraniyaw walakin kan Hanifah muslimah. Bahwasannya Ibrahim itu bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, tapi dia adalah seorang Muslim yang Hanif. Artinya seperti itu. Nah, lalu bagaimana Pak menurut Bapak menyikapi antara pemahaman kita-kita ya, misalkan pemahaman tiap orang yang mengetahuinya Yahudi Nasrani Islam itu berhulu dari Nabi Ibrahim, sedangkan di dalam Al-Qur'an dijelaskannya demikian bahwasannya Nabi Ibrahim itu adalah seorang muslim yang hanif. Demikian, Pak. Kalau yang saya itu saya tadi jelaskan itu bukan dari apa? Dari konteks teologi ya. Sekali lagi saya tidak cenderung kepada konteks teologi ya, berdasarkan Quran dan hadis ya. Kalau Quran hadis itu Anda yang harus Anda itu kan. Saya menambahkan dari perspektif social science gitu ya. Kalau kemudian ketika Anda tadi mengatakan itu agama Hanif, ya itu mungkin penafsiran ya. Penafsiran siapa itu? Nanti ilmu tafsir yang menjawabnya. Apalagi ketika Al-Quran menjelaskan, nanti ilmu tafsir yang menjawab tafsir yang mana ini? Tafsir apa? Model tafsir apa? Gitu kan? Itu yang menjawabnya pasti ilmu tafsir. Kemudian ketika tadi dikatakan berdasarkan Al-Quran, berarti itu ilmu tafsir yang digunakan. Nah, saya tidak mengarah ke sana. Nanti saya bukan dosen ilmu tafsir ya. Nanti yang menjawabnya itu pasti ilmu tafsir. Namun ketika tadi yang mengatakan termasuk Abrahamic religion, ya karena ini kenyataannya. Pada kenyataannya bahwa Yahudi, Kristen, dan Islam itu mengakui bahwa Ibrahim itu sebagai nabi ya, diakui oleh semua agama itu, bahkan sebagai bapak monoteisme, bapak tauhid ya. Agama seperti itu mengakui kenyataannya. Yahudi ada dalam perjanjian dalam Bible. Kemudian Kristen itu dalam perjanjian lamanya. Dalam kan ada juga bahwa Ibrahim itu ada tertulis kan dalam apa juga tentang apa itu milat Ibrahim ya, milah Ibrahim. Nah itu nanti
karena semuanya klaim oleh berbagai kelompok itu, banyak agama, maka itulah dikatakan sebagai rumpun dari semua dari Abraham. Gitu. Ya. Kalau mengenai itu nanti ada penafsiran jawabnya itu atau bukan atau ya atau bukan itu penafsiran. Ini juga ini berdasarkan kajian fakta gitu. Berdasarkan pengakuan dari kelompok orang-orang Yahudi, kelompok Nasrani, kelompok Muslim. Banyak tulisan-tulisan yang bahwa Ibrahim itu adalah bapak tauhid, sebagai bahwa Nabi itu penerus meneruskan ajaran-ajaran yang sudah lama, menyempurnakan ajaran yang lalu gitu. Seperti itu. Jadi saya melihatnya dari konteks itu faktanya. Kalau apakah nanti kalau Anda baca bahasa Nurholis Majib itu Hanif itu diartikan adanya kesamaan kan, yang lurus gitu. Lurus, kesamaan, dengan kepasrahan. Semuanya beragam pasti pasrah. Kalau Anda menafsirkan tentang Hanif itu apa itu? Yang mengatakan lurus, yang mengatakan kepasrahan, Hanifah muslimah, pasrahan yang lurus itu. Setiap agama pasti mengatakan itu. Muslim ya orang-orang yang pasrah terhadap yang kebenaran. Terus, nah nanti ini perlu ada penjelasan tentang Hanif itu apa. Di kalangan tafsir pasti berbeda-beda pemahaman. Apa kalau tadi Anda cenderungnya mengatakan apa Hanif itu nama agama Hanif, sifat dari sebuah agama, atau memang nilai-nilai yang terdapat dalam setiap agama, Hanif itu macam-macam nanti. Tergantung definisi Hanif itu apa. Kalau saya cenderungnya ya Hanif itu adalah sesuatu yang kepasrahan yang lurus, tulus, gitu. Dan itu dibuktikan oleh Ibrahim ya, dalam sejarahnya itu ya ada pasal dan sejarah-sejarahnya, riwayat-riwayatnya. Saya kira itu ya. Jadi mengapa dia itu termasuk rumpun Ibrahim, karena setiap agama itu ada atau mengajarkan atau terdapat Ibrahim itu di dalam setiap agama dan diakui oleh masing-masing agama. Itu nanti pasti banyak perbedaan-perbedaannya. Silakan, ada lagi? Ada lagi? Atau bingung? Cukup? Ada lagi? Jelita Nirmala? Cukup, Atau komentar Pak. Jelita? Apa lagi komentar? Indah ada? Ada lagi? Cukup? Cukup, Cukup Pak. saja? Oh, cukup? Oke, kalau cukup sekian saja. Nanti dibaca-baca kembali, dipahami kembali, dianalisis kembali tentang kajian-kajian ini. Besok minggu depan kita ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya sehat walafiat. Dan minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Terima kasih.